Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kemarin kesan di Lokakarya 7? Alhamdulillah di Lokakarya 7 kemarin kesannya luar biasa sekali Pak. Apalagi melihat stand-stand dari CGP yang lain. Itu sangat memotivasi sekali untuk saya khususnya untuk mengembangkan program-program di sekolah Pak. Karena dengan melihat aksi-aksi mereka yang dipaparkan dalam video maupun dalam foto itu benar-benar menggugah bagi saya Pak. Iya, sangat luar biasa, sangat memotivasi. Apa yang tadinya program yang belum saya sentuh sekarang mulai terpikirkan Pak dengan adanya motivasi itu tadi ya yang melihat dari panen raya. Iya. Berarti di panen raya kemarin termasuk berkesan ya di, iya. di Pak Sugi. Iya, kesannya sangat luar biasa Pak. Biasa. Terus dari Lokakarya kemarin sampai sekarang apa yang sudah dilaksanakan Pak Sugi di program Guru Penggerak ini? Alhamdulillah setelah mengikuti Lokakarya 7 kemarin di Panen Raya, tindak lanjut daripada apa yang saya lakukan, saya sekarang sedang melanjutkan dari program-program yang berdampak pada murid. Itu karena kenapa ya? Saya semakin termotivasi dari Lokakarya kemarin Pak, sehingga saya harus bisa seperti itu. Kalau bisa lebih baik lagi kayak gitu itu. Jadi itu membagikan saya dalam melanjutkan program-program yang sudah saya bangun di sekolahan Pak. Program-program yang sudah dibangun di sekolahan selama Pak Sugi melaksanakan pendidikan program Guru Penggerak ini sudah mencapai 8 bulan ya Pak? Iya. Terus perubahan apa yang ada pada diri Pak Sugi dalam pelaksanaan PGP ini yang sudah 8 bulan? Setelah mengikuti program PGP ini, perubahan yang saya rasa pada diri saya, alhamdulillah saya sekarang lebih antusias sekali dalam membuat program-program yang berdampak pada murid Pak. Saya lebih bersemangat lagi, apalagi ketika melihat anak didik saya itu semangat dengan program-program yang saya lakukan. Disitulah semangat saya tumbuh dan tambah tumbuh lagi untuk membuat program-program yang lebih menantang Pak. Berarti tambah semangat ya Pak? Iya. Jadi perubahan pada diri Pak Sugi ya? Iya. Terus perubahan pada diri peserta didik dari Pak Sugi? Alhamdulillah perubahan pada peserta didik saya dengan program-program setelah saya mengikuti PGP ini, anak didik saya itu lebih antusias sekali dalam mengikuti kegiatan belajar. Karena alhamdulillah saya dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sudah mengaitkan materi-materi yang saya peroleh di PGP ini dalam kegiatan pembelajaran yang berdampak pada murid Pak. Disitulah anak terlihat antusias anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di situ anak sudah mulai muncul bagaimana anak dapat mengutarakan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Nah, di situ merupakan suatu kunci bagi saya untuk saya dapat menggugah, oh ini potensi anak kayak gitu Pak. Minat belajarnya anak, oh di sini seperti itu. Jadi anak sekarang lebih terbuka dengan keinginan dan minat belajarnya Pak. Nah, itu yang sudah dilaksanakan Pak Sugi dalam 8 bulan. Apa yang menjadi tantangan Pak Sugi? Yang menjadi tantangan saya setelah mengikuti program PGP ini di sekolah adalah tantangan saya itu mengajak atau berkolaborasi dengan guru senior di lembaga saya untuk melakukan suatu perubahan pembelajaran yang berdampak pada murid Pak. Karena itu merupakan tantangan bagi saya ya Pak. Bagi saya itu sulit ya mengajak guru senior yang tadinya itu pembelajarannya menggunakan klasikal ya Pak. Nah, dan di situ saya itu sekarang menggunakan pembelajaran kelompok dan berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar anak. Nah, itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Bagi saya itu sangat menantang untuk mengajak guru senior itu melakukan perubahan dalam pembelajaran yang sesuai minat dan profil belajar anak itu Pak. Alhamdulillah sekarang setelah kemarin ada kunjungan studi banding dari Kabupaten Purwokerto ke lembaga kami. Nah, di situ kami memberikan penjelasan bahwa kita itu harus menunjukkan yang terbaik. Kita harus menunjukkan sistem pembelajaran anak didik yang modern yang sekarang kayak gitu Pak. Alhamdulillah sudah mulai berubah sesuai dengan minat belajar anak. Di situ sekarang kelasnya sudah mulai dirubah dengan 3 ragam kegiatan Pak. Berarti sudah apa yang diinginkan Pak Sugi bisa laksana ya? Iya, alhamdulillah Pak. Itu luar biasa sekali perjuangannya Pak. Terus begini Pak Sugi kan kemarin sempat membuat
rintisan komunitas praktisi ya Pak? Nggih, iya Pak. Terus dari komunitas praktisi yang dirintis oleh Pak Sugi, bagaimana dengan keadaan sekarang? Dari komunitas praktisi yang telah saya rintis di lembaga kami, alhamdulillah komunitas praktisi itu sudah mulai berjalan ya Pak. Karena memang kemarin kita berganti tahun ajaran ya Pak. Ketika merintis itu di tahun ajaran kemarin, untuk ajaran sekarang sudah mulai berjalan kembali walaupun belum optimal Pak. Karena kita berganti anak didik, walaupun masih ada di yang tadinya kelas A sekarang kelas B, itu sudah berjalan di setiap hari Sabtu. Nah, komunitas lanjutan daripada komunitas praktisi tersebut sekarang berkolaborasi dengan wali murid dalam rangka penyediaan penyediaan alat peraga bagi anak didik. Jadi kita itu memanfaatkan aset yang ada, yaitu wali murid, untuk ikut membuat alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran Pak. Itu dalam komunitas praktisi yang Bapak rintis, kira-kira ada kendala nggak? Tentunya ada Pak, namun kendala itu bukan merupakan suatu hambatan bagi saya ya Pak, karena dengan adanya kendala itu merupakan suatu tantangan bagi saya. Dengan adanya hambatan itu saya sadar itu berarti tantangan bagi saya untuk lebih giat lagi menggerakkan komunitas tersebut Pak. Berarti ada tantangan tapi bisa menambah semangat dari. Iya, karena saya melihat tantangan itu berdasarkan pendapat-pendapat atau masukan itu sebagai acuan bagi saya untuk lebih menggerakkan komunitas tersebut lebih hidup lagi. Bagaimana dengan ini Pak Sugi, kompetensi kepemimpinan sekolah yang diharapkan dari Pak Sugi? Untuk kompetensi kepemimpinan sekolah yang saya harapkan, sekarang saya sudah mulai mengembangkan ya, walaupun masih dalam tahap lingkup yang kecil ya Pak, dalam kelas ya. Saya sudah mulai bisa merintis program-program yang akan dikembangkan di lembaga atau di sekolah, walaupun itu baru mulai tahap di kelas ya Pak, belum merambah ke lingkup yang besar ya. Namun sekarang dengan program itu saya sudah mulai mencoba merencanakan program baru tentang ekosistem lingkungan sekolah Pak. Itu bagaimana? Itu tujuannya rencana seperti ini Pak. Saya ingin itu bahwa lembaga atau sekolah tersebut itu nantinya dapat berbaur memanfaatkan aset lingkungan untuk pembelajaran anak Pak. Karena saya melihat pendidikan anak usia dini itu harus mempunyai dasar karakter mengenal lingkungan sekitar Pak. Mungkin di zaman sekarang karena zaman modern ya Pak, ketika kita tidak memperkenalkan dari dini, kapan lagi kayak gitu Pak. Jadi kita harus menanamkan pendidikan karakter pada anak usia dini sejak sekarang, sejak ini ya, karena memang lingkungan dengan sekolah itu tidak dapat terlepaskan Pak. Dan itu merupakan suatu aset yang sangat berharga untuk kita tanamkan pada anak usia dini. Harapannya nanti sekolah dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak usia dini untuk tempat belajar dan bermain Pak. Terus indikator keberhasilan yang dilaksanakan Pak Sugi gitu? Indikator keberhasilan yang saya laksanakan tercapainya sosialisasi intern antar di lingkup sekolah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti saya dapat mensosialisasikan ke wali murid atau stakeholder terkait Pak. Yang ketiga itu terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif. Yang keempat yaitu terciptanya taman bermain atau taman untuk kegiatan anak di halaman sekolah Pak. Berikutnya indikator selanjutnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut secara bertahap. Berarti kan ya sudah terencana ya? Iya Pak. Terus berkaitan dengan survei yang kemarin, yang sekarang ada di pendampingan yang ketujuh ini tidak lepas dari pendampingan yang kedua kemarin ya. Iya. Nah dari survei itu bagaimana menurut Pak Sugi yang sudah dilaksanakan Pak Sugi, progresnya yang dulu dengan sekarang ada peningkatan, apa konsistensi, apa bagaimana? Alhamdulillah untuk survei
Dari yang dulu waktu pendampingan 2 dengan yang sekarang pendampingan 7 ini ada peningkatan Pak. Memang itu belum 100% ya Pak peningkatannya. Kalau dulu itu hanya berapa persen, sekarang sudah melebihi dari 75% Pak. Tapi orangnya ada yang ganti atau masih orang yang sama? Alhamdulillah orangnya anak didiknya udah ganti Pak. Karena saya dulu itu mengajarnya di kelas B besar. Sekarang kelas B besar juga, namun kelas B besar yang sekarang itu pindahan dari kelas A. Iya, karena dulu saya nggak megang kelas A Pak. Jadi sekarang anak didiknya udah ganti seperti itu. Tapi walaupun anak didiknya udah ganti, insya Allah ya Pak, anak didik itu memahami bagaimana karakter pendidiknya, dan pendidik saya sebagai pendidiknya juga memahami bagaimana karakter anak Pak, seperti itu. Karena itu memang pindahan dari kelas A. Nah, di lembaga pendidikan anak usia dini karena terbatasnya pendidik sudah terbiasa menggantikan guru atau sebagai guru pendamping seperti itu Pak. Berarti sorbannya berarti ada konsistensi ya? Iya ada Pak. Terus belajar ya Mas Sugi ya? Insya Allah tetap semangat belajar menggunakan program-program yang berdampak pada murid Pak. Tadi kemarin juga Mas Sugi sudah menilai, artinya refleksi di Lokakarya luar biasa manfaatnya. Iya, ya kan? sungguh Pak, itu Bisa sangat memotivasi sekali. menambah ilmu di Iya. sekolahan yang lain ya, nanti hal-hal yang baik bisa diadopsi di sekolah Mas Sugi ya Pak ya. Iya. Saya mengapresiasi Pak Sugi juga sudah melakukan yang terbaik di sekolahan. Mudah-mudahan nanti ilmu yang bermanfaat yang didapatkan bisa disebar untuk sekolahnya Pak Sugi ataupun yang lain ya Pak Sugi. Insya Allah berbagi praktek baik Pak dengan lembaga yang lain. Amin, amin, amin. Terima kasih waktunya Pak Sugi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bambang telah memotivasi dan mendukung berjalannya program-program selama saya mengikuti program PGP Pak. Amin, semoga Pak Sugi selalu sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.